Ya, kemudian ada moisture associated skin damage. Biasanya diakibatkan karena terpaparnya feses ataupun urin. Nah, itu kita biarkan dan kita tidak bersihkan dengan baik, yang bisa mengakibatkan kulitnya terjadi maserasi atau eksfoliasi tadi. Oke teman-teman, bagi yang belum pernah bertemu ya, perkenalkan saya Agung Ginanjar. Saya ada seorang perawat luka ya yang memang sudah lama, dari tahun 2011 atau 2012 saya menggeluti perawatan luka, dan memang banyak kasus yang kita temui, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan peri-wound skin yang sering kita abaikan ya, dan memang kita tidak fokus ke situ, kita hanya fokus ke lukanya saja, yang justru pada kenyataannya itu juga menghambat terhadap proses penyembuhan luka. Oke, disclaimer dulu Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ya, bahwa apapun yang kita tampilkan di layar ini ya, tujuannya bukan untuk mengekspos ataupun apa, tetapi kita hanya untuk kebutuhan edukasi ya, di mana kita bisa mendapatkan pemahaman dan juga kompetensi baru, sehingga ketika misalkan teman-teman mungkin nanti ketemu kasus yang sama atau serupa, teman-teman sudah terpapar dan mungkin lebih paham terkait dengan manajemen ya, dari sesi edukasi kali ini. Nah, ini adalah sekali lagi topik yang menarik teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan diabetic skin, manajemen peri-wound skin complication. Ya, seperti kita ketahui bahwa ketika misalkan luka, terutama luka kronik, yang bermasalah bukan hanya lukanya, tetapi kita bagi ke dalam 3 tahap ya, atau 3 komponen dalam proses pengkajian aja, kita bagi ke dalam 3 komponen. Apa saja? Yaitu lukanya meliputi luas luka, stadium luka, kemudian juga warna dasar luka, epitelisasi, dan kemudian ada tepi luka ya. Tepi luka itu adalah yang memang bersentuhan langsung dengan luka ya, yaitu ada tepi luka dan undermining. Nah, yang paling luar ya teman-teman itu adalah peri-wound skin. Biasanya kalau di Wiener scale itu ada apa namanya, warna kulit sekitar luka, ada udem, ada piting udem. Nah, itu masuknya kategorinya ke peri-wound skin. Nah, mungkin lebih lengkapnya lagi teman-teman ya, kita bisa tambahkan kayak maserasi, kayak misalkan kemerahan, eritema, terutama pengkajian-pengkajian skala infeksi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang memang kita harus assessment ketika kita ketemu kasus luka, dan kita lihat juga peri-wound skin-nya. Nah, jadi kalau kita istilahkan ya, peri-wound, ini memang sering digunakan untuk menggambarkan area sekitar luka ya. Tetapi memang ya, untuk istilah ini atau periwun ini tidak ada batasan yang jelas ya. Artinya kalau kita lihat di konsensus, memang tidak ada konsensus yang mengakuisisi bahwa periwun itu jelas batasannya, jelas apa namanya, kondisinya, karena memang ini merupakan bukan struktur anatomi yang tetap teman-teman ya, melainkan ini adalah istilah klinis, istilah kondisi di mana bersifat itu dinamis. Nah, tergantung apa? Tergantung daripada jenis luka, kemudian misalkan jumlah eksudat, adanya infeksi, udem, kemudian jenis apa namanya, kondisi kulit, misalkan pada pasien-pasien dengan lanjut usia, atau misalkan pada pasien malnutrisi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian juga periwound skin ini akan bergantung pada setiap etiologi atau penyebab lukanya. Contoh misalkan luka kaki diabetes seperti hanya yang ada di gambar ini teman-teman. Ini adalah kaki diabetes atau DFU ya, yang memang dia terdapat hiperkeratosis atau terdapat kalus atau kapalan kita sebutnya ya. Kulitnya misalkan, kalau misalnya periwound skin atau kulit sekitar luka pasien diabetes atau DFU itu cenderung kering ya, cenderung mudah retak atau kelupas gitu teman-teman. Kemudian perfusinya buruk, terjadi kulitnya tampak pucat atau misalkan hiperpigmentasi. Kemudian juga ya, tadi ya teman-teman, kita butuh kondisinya kelembaban gitu, karena memang cenderung kering. Nah, kalau misalkan ada lagi venous leg ulcer, biasanya disertai dengan kondisi periwunnya yang edema, kemudian terjadi hiperpigmentasi, kemudian eksudatif. Ya, sama tadi diabetes juga eksudatif misalnya. Ya, kemudian apalagi contoh misalnya pada pressure injury, ya yang cenderung eritema yang persisten, artinya dia
terus-menerus terjadi eritema karena akibat penekanan yang terus dan lama, kemudian juga biasanya apalagi kalau pressure injury teman-teman, ya kulitnya cenderung rapuh, apalagi kalau misalkan dipengaruhi oleh faktor usia gitu kan. Kemudian juga terjadi gesekan, lecet dan seterusnya karena akibat perubahan posisi ataupun juga penarikan posisi pasien. Nah, kemudian ya, itu adalah beberapa yang diakibatkan karena atau berkaitan dengan penyebab atau etiologi. Jadi memang nggak ada yang konstan, nggak ada yang baku untuk mengistilahkan periwound skin ini teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini contohnya adalah gambar yang ada kalus. Biasanya adalah pasien-pasien DFU yang memang cenderung dia terjadi prosesnya apa namanya, penumpukan jaringan atau hiperkeratosit ya, terbentuknya kalus atau kapalan yang memang notabene ini teman-teman jika dibiarkan biasanya akan menghambat terhadap proses pertumbuhan epitelisasi. Sering kali ketemu pasien yang dengan kondisi seperti ini ya, kita lihat dan memang mungkin kita belum mengetahui gitu gimana cara ngerawatnya. Ada beberapa kasus yang memang dia sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lukanya kecil ya, tetapi nggak nutup-nutup diakibatkan karena periwunnya yang kita tidak tangani, yaitu ada kalus atau kapalan contohnya gitu ya. Sesimpel dan sederhana itu, tapi kalau kita nggak paham teman-teman, maka outputnya yang diharapkan itu tidak bisa terjadi. Nah, kenapa periwun sangat penting? Jadi, ada beberapa faktor yang terkait yang bisa mengakibatkan kerusakan di sekitar luka atau periwun skin. Contohnya adalah karena adanya eksudat, kemudian adanya MMP atau protease atau enzim proteolitik yang diproduksi berlebihan ya, teman-teman, karena memang sebetulnya dibutuhkan tetapi kadang produksi sehingga kuda infeksi, balutan yang nempel misalkan karena dirawatnya tidak lembab atau ada alergi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kerusakan di periwound skin. Kemudian lukanya bisa degeneratif atau memburuk. Kemudian rasa nyeri dan ketidaknyamanan diakibatkan karena tadi adanya lecet, maserasi, kemerahan ya. Kemudian risiko infeksi pasti dan juga biaya perawatan biasanya lebih tinggi karena apa? Karena dia akan memanjang. Contoh misalkan pada luka DFU tadi ya, harusnya penyembuhannya kita prediksikan misalkan 2 atau 3 minggu atau 3 bulan ya. Tetapi karena ada faktor periwound skin yang tidak kita tangani dengan baik, itu bisa memanjang teman-teman ya, bahkan tadi sampai berbulan-bulan ya, bisa 6 bulan bahkan setahun atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini adalah beberapa kasus ya, saya coba tampilkan teman-teman supaya kita lebih ngeh gitu bahwa tugasnya kita adalah bukan untuk hanya merawat lukanya, tapi kita juga harus memerhatikan kulit di sekitar luka. Nah, contohnya ini adalah kalus plus maserasi, teman-teman. Jadi, akibat adanya posisi kaki dan bentuk kaki yang menonjol gitu ya, yang kelainan bentuk kaki atau deformitas kaki, sehingga memudahkan ya terbentuknya atau adanya kalus atau kapalan dan juga disertai dengan eksudatif yang banyak nih, ada maserasi teman-teman. Nah, ini gimana cara penanganannya? Ya, kita harus tangani dulu penyebab masalahnya ya. Jika misalnya kalus itu kan dia terbentuk karena akibat adanya proses penekanan yang lebih gitu ya dan terus menerus, hal sama mirip halnya dengan pressure injury. Berarti kita harus kasih offloading teman-teman. Kasih offloading itu adalah tujuannya untuk mengurangi beban atau mengurangi tekanan pada area kalus atau kapalan tadi. Nah, salah satunya adalah menggunakan foam dan juga menggunakan, kalau untuk alas kakinya kita ganti dengan sandal khusus diabetes ya. Nah, kita juga di PT Pon Bidara Medica menyediakan itu teman-teman ya. Jadi sandal khusus diabetes yang memang didesain untuk pasien-pasien diabetes ya. Kemudian apalagi ada eksfoliasi akibat ada terpaparnya eksudat tadi ya, atau misalkan karena ada penggunaan stripping atau plester ya. Kemudian ada maserasi karena cairannya yang berlebih, kemudian periwound skin yang dry, yang kering tadi karena gangguan perfusi ya. Kemudian ada moisture associated skin damage. Jadi kerusakan atau gangguan pada kulit sekitar luka yang justru diakibatkan karena pengaruh kontaminasi ya daripada inkontinensia ya, moisture. Biasanya diakibatkan karena terpaparnya feses ataupun urin. Nah, kalau misalkan pada bayi mungkin ruam popok. Nah, itu juga harus kita tangani teman-teman dan bisa ditangani ya oleh kita sebagai wound clinician.
Sebetulnya itu adalah merupakan ranahnya kita sebagai wound clinician, namun kita mungkin kurang begitu baik dalam proses memasarkan diri ya, sehingga banyak diklaim bahwa itu adalah ranahnya dokter kulit atau misalkan spesialis kulit atau misalkan pemerhati di bidang kesehatan ibu anak gitu. Padahal memang ruang popok dan segala macam ya itu tuh ranahnya kita banget gitu teman-teman, dan memang beberapa kasus yang kita tangani itu progres penyembuhannya cepat sekali asal memang kita paham apa produk yang memang bisa kita gunakan dan kemudian cara mengubah dan merubah ya pergantian popoknya dan seterusnya ya. Ini terkait dengan MASD. MASD pada lansia apakah bisa terjadi? Bisa juga. Contohnya misalkan pada pasien pressure injury, ubah posisinya bisa mengakibatkan pressure injury, dan juga apa? Akibatnya dia tidak apesnya setiap waktu ya dibiarkan lama yang mengakibatkan lecet juga. Nah, itu juga ranahnya kita gitu. Ya, menarik ya. Banyak kasus-kasusnya teman-teman. Jadi jika ada diskusi nanti boleh di-share ya, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke prevention dan manajemen. Gimana ketika sudah terjadi atau kita cegah supaya itu tidak masalah pada periode ya. Nah, tadi tergantung tergantung daripada etiologi dan daripada kondisi gangguan apa yang terjadi di periwin skinnya itu. Jika misalkan karena eksudatif, contoh misalkan pada pasien luka cancer yang banyak eksudatnya, ya kita harus tampung, harus collecting eksudatnya atau kita absorb ya. Dengan apa? Dengan balutan yang memang bisa mengabsorb eksudat. Contohnya misalkan foam, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan balutan di luarnya lagi untuk menampung eksudat. Atau misalkan eksudatnya terlalu banyak berlebihan, contoh misalkan pada luka abses atau fistel, ya kita bisa kayak gitu teman-teman ya. Atau misalnya kita menggunakan advance-nya menggunakan negative pressure wound therapy atau NPWT, itu adalah salah satu untuk mempertahankan agar selain daripada proses penyembuhan lukanya cepat, juga proses dia apa menjaga agar kulit sekitar lukanya juga tetap optimal ya. Nah, kemudian apalagi pembersihan yang tepat. Jadi teman-teman kadang ya, kenapa bisa bermasalah? Karena ada kontaminasi yang kita biarkan ya. Contohnya misalkan tadi karena ada feses, urin, atau misalkan karena eksudat yang berlebih. Nah, itu kita biarkan dan kita tidak bersihkan dengan baik yang bisa mengakibatkan kulitnya terjadi maserasi atau eksfoliasi tadi. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan balutannya adalah secara perlahan, terutama pada saat kita melepaskan plester tadi tuh ya. Eksfoliasi karena stripping atau plester, ya kita harus tekan di bawah, diangkat bagian plester bagian atasnya supaya pelan-pelan dia keangkat ya teman-teman, jangan terlalu keras ya, karena apalagi lansia gitu, saya juga beberapa kali pengalaman dia lecet dan menjadi luka baru. Nah, ini harus hindari. Nah, kemudian yang saya ingin notice di sini, yang penting juga bahwa kita memang harus menggunakan advance product atau produk tambahan dalam proses perawatan luka untuk melindungi kulit sekitar luka. Yang pertama adalah untuk perlindungan kulit, yang kedua adalah untuk hidrasi. Nah, untuk perlindungan kulit teman-teman, kita bisa menggunakan namanya adalah zinc cream. Tentu ya, teman-teman udah paham kenapa zinc cream ini atau liquid barrier film ya. Jadi kalau misalkan opsinya bisa menggunakan transparan film spray atau transparan film yang lembaran gitu ya. Tetapi kalau misalkan yang agak sulit untuk dijangkau, misalnya kayak tadi tuh lipatan paha atau misalkan di daerah-daerah yang sulit ya untuk dikasih plester ya. Nah, itu bisa kita gunakan yang transparan film spray. Atau mungkin bisa menggunakan hidrokoloid. Atau misalkan teman-teman yang paling sering kita pakai juga adalah zinc cream ini, yaitu metcovazin. Ya, kalau misalkan saya sarankan, mungkin saya sarankan adalah metcovazin yang red. Ya, kenapa? Karena memang dia untuk memfasilitasi agar kan dia adalah oil base teman-teman. Jadi oil base itu kan tidak bisa lewat air ya, artinya air tidak bisa menyatu dengan oil gitu kan. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi salah satu keuntungan bagi kulit ya. Jadi kulit itu atau kulit sekitar luka itu mendapatkan perlindungan ya, secara tidak langsung dia terlindungi dari apa? Dari eksudat yang memang itu adalah water atau air ya, gitu teman-teman. Kemudian dari apa? Dari urine dan feses misalnya. Jadi tidak langsung kena ke kulit tadi. Walaupun kalau misalkan dibiarkan lama tetap juga akan sampai ke area kulitnya, tetapi setidaknya itu terlindungi dulu. Terus yang kedua, kenapa kita anjurkan untuk zinc cream? Ya, teman-teman, ini juga penting bahwa dengan penggunaan zinc cream itu kan dia juga membantu untuk proses regenerasi sel, ya.
Jadi proses pertumbuhan epitelisasi yang mungkin basalnya udah terbentuk ya, tetapi stratum yang di atasnya itu belum terbentuk ya. Nah, itu dibantu juga dengan pemberian tadi topical zinc cream tadi gitu. Jadi ada dua keuntungan, yang sebagai perlindungan, yang kedua sebagai pertumbuhan epitelisasi atau jaringan baru di atasnya gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu adalah sebagai hidrasi, teman-teman. Kulit yang memang problem yang memang sering muncul pada periwound skin, salah satunya diakibatkan karena kulit yang cenderung kering, seperti halnya pada penderita diabetes. Jadi kalau misalkan kita bicarakan di perawatan luka, data yang menunjukkan bahwa sekitar 85% ya dari luka yang ditangani oleh wound clinician di seluruh praktek mandiri atau home care atau di instansi tempatnya bekerja, itu adalah 85% pasien dengan diabetic foot ulcer. Nah, berarti kalau misalkan kita mau concern ke sana, teman-teman sebetulnya bisa. Ya, makanya sekarang banyak kan praktik perawatan luka yang membranding sebagai khusus atau misalkan apa diabetic center dan seterusnya atau diabetic wound center gitu ya. Nah, itu adalah salah satu strategi teman-teman untuk menaikkan nama atau brandingnya. Karena apa? Karena tahu bahwa pasar yang paling luas atau misalkan masyarakat yang paling banyak mengalami luka itu adalah mereka yang mengalami atau mempunyai diabetic foot atau mengalami diabetes. Ya, periwound skinnya juga ya, otomatis yang paling bermasalah adalah karena dia diakibatkan karena kulit yang memang ciri khasnya diabetes apa? Kulitnya kering gitu ya, kemudian cenderung rapuh ya, apalagi misalkan dipengaruhi oleh faktor usia dan seterusnya. Sehingga apa? Butuh sesuatu yang untuk menghidrasi. Menghidrasi itu untuk apa? Untuk menjaga agar kulit tersebut eh, tetap dalam kondisi yang lembab ya. Jadi dia terhidrasi, kulitnya tidak kering ya, jadi tetap dalam keadaan lembab. Untuk apa? Untuk tadi periwound skinnya tetap terhindar dari apa lecet gitu ya, terhindar dari apa namanya trauma gitu, kemudian gatal sehingga mencegah dari garukan dan seterusnya, yang memang pada penderita diabetes teman-teman, walaupun hanya garukan kecil, hanya lecet sedikit ya, ketika misalkan itu masuk kuman ke area tadi kulit yang terbuka, kemudian pada saat bersamaan pasien tersebut gula darahnya tinggi dan juga penurunan imunitasnya sedang terjadi, maka banyak sekali yang tadinya kecil lukanya menjadi infeksi, bahkan tidak sedikit terjadi amputasi gitu ya. Jadi hal-hal yang sepele yang kita anggap biasa teman-teman, yang mungkin biasa aja gitu ya, nggak begitu penting gitu. Tetapi sebetulnya pada para penderita diabetes ini sangat penting, sehingga ini sejalan juga dengan program pemerintah yang menggalakkan program prevention atau pencegahan di FKTP yang harus terstandarisasi teman-teman ke depan ya, bahwa memang program perawatan luka ya dan juga program pencegahan untuk terjadinya luka ini menjadi concern, karena memang perawatan luka ini FU ini menghabiskan kos yang sangat tinggi bagi penyedia jaminan layanan kesehatan nasional, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan harapan baik ke depan ini juga bisa segera terrealisasi, artinya keilmuan keperawatan, terutama perawatan luka ini bisa terakuisisi atau diakui secara eksplisit ya oleh pemerintah, dan memang kita dibuatkan standar dan tentu adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk para penderita pasien, terutama pasien dengan DFU. Oke. Nah, ini adalah sebagai aplikasinya, contohnya teman-teman, ya. Metcovazis sebagai pelindung periwound. Jadi, krim tidak hanya fokus di luka, tetapi di periwound atau kulit sekitar luka. Sampai mana, sampai sejauh mana gitu. Ini kita kasih sampai pada batas-batas yang memang kita anggap tidak normal atau abnormal, ya, di mana terjadi kemerahan, eritema, atau misalkan kulitnya kering, kita kasih aja metcovazin yang reguler atau yang red gitu teman-teman ya. Nah, jadi tujuannya untuk apa tadi udah saya sampaikan, bahwa perlindungan dan juga untuk memperbaiki kondisi kulit. Kemudian ya, ini adalah lotion sebagai hidrasi. Jadi tadi hidrasi untuk menciptakan atau menjaga kelembaban pada kulit dengan kondisi yang lebih lama ya jika dibandingkan dengan lotion biasa teman-teman. Karena ini memang dengan high antioksidan ya, dan juga proses dia untuk melembabkan dalam waktu ya, dan dia juga menjadikan skin barrier, juga menutrisi kulit. Nah, ini contohnya ya, kita aplikasikan
Metcovazine Natural Lotion. Biasanya gatal kan karena kering, ditutup seminggu jadi gatal. Nah, biasanya teman-teman, ini juga sebagai tips ya tambahan. Kalau kemarin kan saya kasih salep seminggu Pada berkurang, pasien diabetes biasanya terjadi apa? pakai lotion Gangguan ganti. sirkulasi. Nah, Iya. makanya kita ada layanan ya kalau di Walker itu namanya adalah diabetic foot spa atau spa kaki diabetes. Nah, salah satu yang dilakukan pada spa kaki diabetes adalah massage terapi. Dulu kita massage masih menggunakan VCO atau zaitun ya. Nah, sekarang semenjak ada lotion ini, kita gunakan lotion aja. Kenapa? Karena dia tadi selain menghidrasi dan juga dia bisa digunakan untuk proses massage terapi, teman-teman. Jadi efektif ya. eh, Terkejar semua kebutuhannya, jadi pasien lebih terbantu sehingga penyembuhan juga bisa lebih cepat gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, ketika misalkan teman-teman ketemu luka ataupun juga ketemu masalah kulit, yang pertama adalah tahapannya kita harus bersihkan dulu karena tadi ya kontaminasi itu merupakan faktor yang paling sering ya mengakibatkan terjadinya masalah pada periwound skin. Nah, sehingga pencucian ini sangat penting teman-teman. Ya, apa ya bahan yang bisa kita gunakan atau balutan ataupun juga cairan pencuci yang bisa kita pakai itu salah satunya adalah sabun. Sabunnya apa? Sabun khusus cuci luka yaitu dari Metcovazine ini teman-teman ya. Dan memang ini sudah teruji ya secara klinis kita gunakan pada beberapa pasien ya dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada luka kita gunakan tadi ya Mecovazis sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jika ada infeksi yang silver, kalau misalkan dia tidak ada infeksi dan masih ada jaringan mati, gunakan yang reguler. Kalau misalkan dia sudah merah ataupun juga sudah proses terbentuk epitelisasi, terutama tadi untuk melindungi kulit sekitar luka yang sudah epitel yang cenderung dia mudah rusak, maka kita gunakan yang red. Kemudian untuk periwound skinnya, terutama pada penderita diabetes, nah kita sedang ada apa namanya kampanye teman-teman untuk menjaga agar kulit diabetes ini salah satu tadi penyebab utama menjadi terjadinya luka yang infeksi adalah kita jaga kulitnya agar tetap dalam kondisi keadaan yang lembab, terhidrasi dan juga ternutrisi atau teroksidasi dengan baik ya sehingga tetap dalam keadaan lembab ya. Ya teman-teman, saya pernah ketemu kasus kaki diabetes yang memang cenderung dia kering dan setelah menggunakan rangkaian dari produk Metcovazine Natural Lotion ini, baik yang natural scrub, kemudian soap dan natural lotion. Nah, ini memang kondisi kulitnya jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi cenderung lebih tenang. Artinya tenang di sini nggak kayak yang kering kayak gitu teman-teman atau lebih halus kayak gitu ya. Nah, setelah rutin menggunakan Metcovazine natural. Makanya kita yakin bahwa dengan produk yang kita sajikan, yang kita sampaikan ke eh, para penderita diabetes atau juga mereka yang mengalami resiko terjadinya luka, terutama Metcovazine natural ini, kita yakin bisa membantu asal apa? Asal kitanya yang menyampaikannya dengan baik dan tepat ya sehingga mereka paham cara penggunaan dan juga cara pemakaian yang efektif gitu teman-teman. Ya. Oke, boleh jika ada pertanyaan atau diskusi boleh di-share ya teman-teman. Ini kita bahas sekarang sekitar perlindungan ya dan juga hidrasi pada periwound skin. Yes, nah gimana nih Bapak Ibu semuanya? Kira-kira kalau tadi dari berbagai masalah ya, pada periwound ada eksfoliasi, ada maserasi dan sebagainya, itu kira-kira masalah apa yang paling sering dihadapin sama Bapak Ibu semuanya nih? Itu ya, kalau misalnya mungkin ada yang pernah ngalamin ya sampai kejadian kayak gitu, tuh boleh juga di-sharing nih sama kita semuanya. Kira-kira apa penyebabnya dan gimana sih kemarin solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, cukup ini ya, cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu berarti ya materi dari Pak Agung hari ini ya terkait dengan periwun ya. Sepertinya memang luar biasa nih Pak Agung ya. Jadi apa namanya topik kali ini nggak seperti biasanya ya. Kita biasanya fokus hanya pada lukanya aja. Tapi Betul. kali ini kita bahas sampai dengan periwunnya ya. Ya Oke mungkin juga Bapak ini Ibu. adalah topik yang cukup jarang disampaikan ya Bu Evi. Sehingga Hmm. mungkin teman-teman dalam mindsetnya kita kalau ketemu kasus gitu ya, ketemunya luka gitu. Kita kadang ya itu tadi nggak aware, nggak ngeh gitu bahwa memang problem yang
justru yang berdampak itu terutama kepada pasien yang katakanlah yang proses penyembuhan lukanya berhenti atau stuck ya, Bu Evi ya. Mm-mm. Ada beberapa pasien yang memang dia udah epitel tapi lama banget epitelnya. Nah, itu kan tugasnya kita gimana cara memfasilitasi agar epitelnya naik. Nah, salah satunya penanganan yang paling efektif adalah eh, kontrol dari periwound skinnya. Gitu. Baik kalus misalkan kita tipiskan, dan itu penipisan kalus juga teman-teman nggak sembarangan, artinya ada kompetensi yang memang kita ajarkan, terutama di pelatihan CCC ya, Bu Evi ya. Betul. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mungkin masih belum kebuka gitu bahwa sebegitu pentingnya periwound skin ya wajar karena memang teman-teman juga di treatnya untuk di awal kita juga fokusnya gimana teman-teman agar paham terkait dengan perawatan luka, tapi memang penting juga untuk memperhatikan periwound skin terutama di advance program ya. Di Mhm. stoma juga sama ya Bu Evi ya, bahwa kita problem yang sering muncul adalah pada perawatan stoma adalah skin problem, artinya peristoma skin ya sama kayak di luka periwound skin yang Mhm. justru itu menjadi hal yang sangat krusial teman-teman ya. Iya, karena manajemennya itu agak lebih plus lagi ya, Pak Agung ya. Ya. Artinya maksudnya kayak tadi misalnya kalus sampai setebal itu gitu ya. Nah itu kan memang butuh banget sih kompetensi yang bisa untuk bisa menipiskan kalus. Gimana caranya pakai alat apa gitu ya supaya bisa tipis. Mm-mm. Ya. Ataupun metode untuk ngebalutnya itu gimana supaya nggak tambah tebal lagi gitu ya. Nah biasanya semakin Bapak Ibu nanti belajar lebih banyak. Biasanya nanti Tuhan gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasus yang lebih yang lebih-lebih lagi nih ya Pak Agung ya. Ya. Sehingga mengharuskan mau tidak mau harus apa ya harus belajar lagi. Maksudnya dalam arti menambah skill yang lebih dalam lagi gitu ya. Karena kalau di Mekovajen Academy sendiri kita memang tidak bisa sedalam itu. Pertama karena kita hanya telekonsultasi gitu ya, jadi kita nggak bisa ngajarin skill base gitu ya. Jadi kita mungkin lebih ke ya case by case kita edukasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengalami kasus yang memang lebih sulit lagi gitu ya, mau nggak mau memang skill base yang harus diambil ya. Salah satunya adalah lewat pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh WUKER. Salah satunya adalah di CWCC ataupun CSN itu sendiri gitu. Oke, nah balik lagi nih buat Bapak Ibu semuanya yang ingin ngulik ulang lagi ya soal kasus-kasus sebelumnya ataupun pembahasan-pembahasan sebelumnya daripada Medcovazin Academy, Bapak Ibu semuanya bisa tonton rekaman sebelumnya itu di Medcovazin Academy di official YouTube kami gitu ya supaya nanti Bapak Ibu bisa ya ulang-ulang lagi lah review-review lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Nurse Agung untuk hari ini sudah bersedia menemani kita semuanya untuk membahas tentang periun. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bahas satu persatu daripada komplikasi tersebut gitu ya. Lebih detail, lebih more detail lagi lah bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Agung untuk hari ini. Dan Terima juga kasih Bu saya Evi. izin tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. wabarakatuh.